ya. Tapi teman-teman udah harus mulai juga coba untuk ngembangin bisnis ini secara online. Ya. Kenapa secara online? Karena gini teman-teman, kita kan perkembangan zaman nih sudah mulai berubah ya kan, dan kita pengen bisnis kita juga lebih cepat ya kan. Teman-teman tahu nggak, ada Gold International Diamond dari US itu namanya Dana Lombardi Mhm. ya kan. Dia ngembangin bisnisnya hanya dari sosial media dalam waktu 18 bulan saja bisa jadi Gold International Diamond. Bayangkan 18 bulan jadi Gold International Diamond. Itu udah luar biasa. Seharusnya kita kan udah bisa lihat nih arahnya. Berarti salah satu cara kita untuk ngembangin bisnis ini bisa dari online gitu, ya kan? Nah, online itu banyak cara. Sosial media juga banyak, ya kan? Ada dari Facebook, Instagram, dari WhatsApp, ya, dari internet, dari landing page, banyak sekali sebenarnya kalau kita mau belajar ya kan. Nah, saya sama Bu Ratu kemarin pikirannya, kenapa kita nggak kasih WhatsApp marketing, karena kita udah praktekkan WhatsApp marketing ini. Karena strategi WhatsApp marketing ini Bapak Ibu nggak perlu bayar, karena WhatsApp itu gratis, ya kan? Jadi Mhm. lebih hemat. Dan pasti setiap hari Bapak Ibu buka buka WA. yang namanya WhatsApp, WA. Bangun tidur aja, Mhm. ya kan? Kita kalau bangun tidur apa yang kita cari? Pastinya kan handphone, terus kita Handphone. lihat WhatsApp dulu, ya kan? Nah, mau nggak teman-teman daripada teman-teman cuman lihat berita WhatsApp ada pesan apa, lihat foto-foto orang, lihat macam-macam ya kan? Tapi sekalian teman-teman bisa jalanin bisnis ini gitu. Spend waktu, ayo kita jalanin bisnis ini gitu ya. Nah, saya mau kasih gambaran aja. Ini ada laporan dari satu badan independen tentang perkembangan dunia online, ya kan? Supaya teman-teman bisa. Dulu saya screen share dulu ya. Kita lihat dulu. Jadi bisa dimaksimalkan gadgetnya yang ada ya Pak ya, dan teknologi yang ada saat ini ya Pak. Iya, Adaptasi dengan betul. situasi juga jadinya Pak Kurnia. Ya. Betul. Oke, tunggu ya. Udah kelihatan belum? Udah. Udah Pak? Udah ya? Udah ya, ntar dulu saya. Oke. Udah kelihatan Mas Jody? Belum ya? Udah? Udah. Udah Udah. kelihatan. Kelihatan ya, ini full ya, global ya? Belum full screen aja Pak, jadi masih Oh, oke, belum full belum screen ya. slideshow, iya. Masih slideshow ya. Oke, saya skip dulu. Saya stop share dulu. Saya pakai ini. Hmm. Oke, udah ya, Mas Jody, kelihatan? Udah Pak? Oke, jadi gambaran aja nih teman-teman ya. Kenapa sih teman-teman udah harus ngembangin bisnis for life ini dengan cara online ya atau dengan sosial media. Dan ini artinya lebih menghemat usaha teman-teman ya. Saya nggak meragukan teman untuk jalanin offline. Saya kira teman-teman udah pasti jago-jago jalanin offline ya. Untuk masalah ketemu orang, prospek segala macam, warm market, call market, bahkan mungkin brosur dari apa-apa. Saya anggap itu teman-teman udah jago. Cuman paling nggak teman-teman tambahin aktivitas teman-teman 10-20% untuk masalah online ini, gitu ya. Karena ini juga masalah duplikasi. Kemarin Pak Agung ngomongin duplikasi ya. Jadi kalau teman-teman udah mulai jalanin ini, ya kita akan nanti duplikasi ke grup kita juga akan jalan. Nah, kemarin Pak Ali ngomongin sponsor up gitu ya. Nah, teman-teman kalau pengen ada yang kok saya gatek Pak, nggak bisa jalanin online gitu ya. Teman-teman ya cari orang yang bisa jalanin online gitu semestinya dengan prospek offline ya. Atau ya teman-teman mulai belajar pakai yang sederhana seperti WhatsApp ini untuk ngedapetin orang yang online atau yang jago online, nanti dia bisa ngembangin bisnisnya secara online. Jadi Oke, kita cari lihat dulu bantuan ya. ya Pak Kurnia kalau memang merasa belum mampu, minta bantuan. Iya, Ya. ya network marketing kan gitu. Misalnya saya mau jalanin bisnis ini nggak bisa kemana-mana gitu kan. Ya cari prospek yang punya mobil gitu. Oh saya nggak bisa nih jalanin online nih, cari prospek yang bisa online. Biar teman-teman punya grup juga yang online-nya bisa berkembang gitu. Jadi sponsoring up istilahnya Pak Ali kemarin bukan cuma orang punya duit, tapi yang ahli-ahli juga yang kelompoknya beda-beda keahliannya apa harus teman-teman berani berani sponsor mereka gitu ya.
biar teman-teman nanti grupnya punya banyak jenis lah ya, Variasi lah. variasi gitu, nggak offline semua. Oke, saya kasih lihat gambaran di sini. Nah, ini gambaran dari laporan dari research tentang dunia. Ini beberapa aja, sebenarnya banyak sekali, cuma saya ambil yang penting-penting aja. Contoh ini yang tentang laporan pertumbuhan pengguna yang namanya online maupun internet ya. Itu setiap tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2020 ini per bulan Januari ini meningkat, ya kan? Ini penggunaan aja total growth-nya. Jadi pada meningkat. Bahkan kalau aktif sosial media user itu naik sampai 9,2%. Ini luar biasa sekali. Sedangkan populasi kita pertumbuhannya kan 1,1%. Sedangkan pengguna aktif sosial media ya atau pengguna internet itu meningkat sampai 7-9%, mengalahkan pertumbuhan populasi dunia. Artinya ya ke depan semua orang udah pasti akan mengarah kepada online ini ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Nah, internet penetration-nya artinya jangkauan internet dari seluruh dunia, kita lihat di Indonesia saja sudah mencapai 66%. Pak, jadi 66% ini sebenarnya pangsa pasar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ya, pengguna online ini pangsa pasarnya banyak sekali dunia online ini. Jadi kalau kita bisa grab mereka itu luar biasa ya. Jadi, tapi teman-teman jangan bayangin, oh saya dari offline aja udah bisa peringkat ini. Enggak. Artinya ini ke depannya. Ke depannya jadi teman-teman ini juga harus mulai digali. Ya. Adaptasi Nah, situasi sekarang ya. iya, dan teman-teman harus lihat seluruh dunia itu udah di atas 70% ya, kayak di Eropa aja udah 95% mereka udah online semua. Jadi jangan heran kalau network marketing di luar negeri itu mereka semua udah online, ya kan? Di Australia 70%, di Asia 48%, di Indonesia 66%. Jadi besar sekali. Yang kecil paling di Afrika, Western Afrika ya. Nah, kalau kita pengen punya bisnis global ke seluruh dunia, ya ini juga online ini harus dimainin nih teman-teman ya, digarap istilahnya untuk strateginya. Nah, ini kita lihat lagi sosial media ya, sama sosial media aja penggunanya aja di Indonesia juga 63%, besar sekali ya. Nah, kita lihat lagi platformnya, platform yang paling banyak digunakan. Nomor 1 itu Facebook. Oke. Jadi makanya teman-teman, ini secara dunia ya, nanti secara Indonesia ada lagi, ntar saya kasih lihat. Jadi kalau dunia platform nomor 1 Facebook. Jadi mungkin kita harus ada nanti workshop kapan-kapan tentang bagaimana sih Facebook marketing ya atau Facebook Ads, nanti kita ajarin teman-teman. Jadi ngembangin Business for Life ini bisa hanya dengan Facebook aja, kayak Dana Lombardi 2 tahun jadi gold gitu ya. Kita punya mitra kita yang di Singapura, Malaysia ya Bunda ya, hanya dari online aja 1 bulannya udah bisa jadi presidential diamond, teman-teman. Tapi jalaninya benar ya, dan frekuensinya benar. Artinya kalau teman-teman udah komit main online itu masalah frekuensi, artinya kegiatan hariannya. Teman-teman harus udah mulai komitmen ya, jangan cuma sekali-sekali enggak, sekali-sekali udah itu online, sekali-sekali enggak. Jadi harus mulai konsisten istilahnya gitu. Ini nomor 1 Facebook, nomor 2 YouTube. Nah, kita jarang sekali saya lihat mitra-mitra for life juga buat video YouTube ya. Kemarin ada yang video YouTube tentang testimoni, wah itu lumayan bagus tuh, mulai kesebar gitu ya. Oh, itu banyak dipakai juga tuh. Itu lumayan tuh untuk prospek. Nah, nomor 3 WhatsApp. Nah, jadi WhatsApp nomor 3 nih Mas Jody secara dunia ya penggunaannya. Kita lihat lagi. Nah, ini pengguna secara dunia ya. Yang hijau-hijau itu orang-orang yang pakai WhatsApp tuh. Nah, termasuk Indonesia. Hijau. Indonesia jadi banyak banget nih yang pakai WhatsApp nih. Kalau yang merah itu kan WeChat ya, itu yang Cina ya. Terus kalau yang biru itu Facebook Messenger. Facebook Messenger lebih banyak dipakai di US, di Australia ya. Kebanyakan Asia, Rusia, Asia itu semua WhatsApp tuh yang hijau. Makanya teman-teman harus bisa kuasain nih bagaimana sih ngembangin WhatsApp ini dengan baik dan benar, atau bagaimana nih saya bisa strategiin buat prospek, buat jualan, buat presentasi, branding, semuanya dari WhatsApp. Ya, ini penting. Oke, kita lihat lagi. Sekarang ini laporan dari yang ada di Indonesia. Nah, ini Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta
jiwa itu bulan Januari ya. Sekarang kan pasti bertambah, ya kan? Pengguna handphonenya 338. Berarti kan kelebihan nih. Satu orang pakai 2-3 handphone nih. Wow. Banyak banget nih. Mungkin bayi aja sekarang udah punya handphone kali ini. Begitu lahir udah dikasih handphone nanti. Jadi bayi baru lahir udah langsung pegangin handphone sama ibunya. Banyak banget nih yang pakai handphone. Iya. Makanya ngembangin For Life aja dari handphone aja bisa banget gitu. Kita bisa banget gitu. Makanya ini dimanfaatkan banget gitu handphone ini. Nah, kalau internet usernya 175 juta ya, aktif sosialnya 160 juta. Ini sebenarnya yang umurnya aktif ya, yang pengguna internet. Jadi ini besar banget gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini penggunaan pemilik device ya. Smartphone itu 94%, mobile phone itu 96%, hampir 90% tuh. Ya di Indonesia ya pemilik handphone. Nah, sekarang kita mau pakai WhatsApp, nanti aktivitas Bapak Ibu cukup dari handphone, jadi nggak perlu repot-repot. Dan ini kan semua orang udah punya ya, duplikasinya sebenarnya lebih mudah lah. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini waktu yang di-spend, waktu yang banyak dipakai ya untuk di mobile atau di handphone kita ya. Kalau internet using itu 7 jam. Jadi kebanyakan orang pakai internet itu ya, setelah diteliti nih di Indonesia itu 7 jam. Coba kayak Mas Jody lah nih kerja di kantor. Nah, internet 7 jam lebih. Bayangin coba, nanti Bu Ratu share ya. Kita padahal kalau pengen branding di WhatsApp itu nggak sampai 1 jam. Nggak sampai sejam. Itu ya, kalau teman-teman jalanin pasti dapat prospek nih, ya kan? Jadi Mas Jody jangan lama-lama ya di kantor. Tapi internet juga bagian pekerjaan sekarang, Mbak. Nah, ini using sosial media, pengguna sosial media 3 jam. Coba, kita Rata-rata cuma ya, nonton-nonton, pakai-pakai, lihat-lihat ya. Nonton TV 3 jam. Nah, jadi kita ambil tuh waktu-waktu kita di sinilah gitu untuk kita bisa WhatsApp marketing nih. Nah, ini yang penting. Kita lihat umur nih, ya kan? Sosial media pelakunya, audiensnya. Nah, Bapak Ibu perhatiin tuh. Kalau Bapak Ibu pengen dapat prospek ya yang umurnya di bawah 44 tahun ke bawah, sekarang nih 44 tahun ke bawah, ya kan? Nah, itu lihat tuh. Pengguna yang namanya internet atau online ini, ya kan? Itu rata-rata yang paling banyak umurnya 44 tahun ke bawah. Gitu ya. Yang 45 tahun ke atas ya, atau 54 udah mulai lebih, nah itu baru mereka yang nggak make. Nah, mungkin ini Bapak Ibu harus offline jalaninnya, temuin mereka gitu ya, jelasin gitu kan. Nah, tapi teman-teman, kan bisnis kita mau seumur hidup, ya kan, mau jangka panjang, kan berarti kita tetap harus ada regenerasi nih. Untuk regenerasi yang sudah ada sekarang, kan lama-lama kita kan makin tua. Iya kan? Pak Agung makin tua, misalnya kita ya kan? makin muda. Oh, kita makin muda ya, minum teh makin muda ya. Nggak ada. Kalau di forum nggak ada yang istilah makin tua, nggak ada. Iya, selnya makin muda, umur lahirnya makin tua. Ya kan? Lama-lama umur makin nggak makin tua, kita nggak mau makin nambah. Umur makin nambah. Nah, tapi kan harus ada regenerasinya. Kemarin Pak Agung bilang, ciptakan momentum terus, itu yang bagus ya kan. Nah, kita kan harus nyiptain momentum baru lagi. Yang mana nih? Yang orang-orang muda. Jadi gimana nih supaya momentum tuh ada tuh setiap 5 tahun, setiap 10 tahun lagi ada. Nah, itu artinya sebenarnya regenerasi. Ya, regenerasi member-member kita atau grup kita di bawah kita. Nah, jadi harus ada nih ya masukan-masukannya segala macam ya. Oke, kita lihat lagi nih. Ini baru ini ya. Nah, sekarang ini ini di Indonesia platform paling banyak dipakai nomor 1 kebalikannya YouTube. Kalau di Indonesia YouTube. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa Bapak Ibu bikin misalnya nanti tentang kayak Bu Dr. Rosmaida bagus tuh di YouTube, cerita tentang kesehatan gitu ya. Ujung-ujungnya nanti tetap prospek gitu ya kan. Saya lihat kan ada videonya kan di YouTube, atau udah mulailah bikin share dulu nanti tentang apa untuk mancing prospek sebenarnya ya. Baru nomor 2 apa? WhatsApp. Ya. Jadi kalau di Indonesia kebalikan, nomor 2-nya WhatsApp. Nomor 3 baru Facebook, ya kan? Baru
Lalu nomor 4, Instagram. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui ini banyak mitra-mitra kita yang memanfaatkan ini sebenarnya YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Instagram. Sebenarnya banyak itu. Ya, saya tahu beberapa orang banyak pakai itu. Cuma saya nggak tahu kenapa. Mungkin mereka harusnya bisa share ya apa kayaknya digital ini kayaknya rahasia gitu buat mereka. Mereka nggak mau bagi. Mestinya bagi aja nggak apa-apa. Gitu ya. Kenapa? Karena ya ini akan membantu semuanya perkembangan for life juga. Kalau for life makin besar ya kan bonus buildernya makin gede juga ya Mas ya Mas Jod ya. Betul. Bonus premiernya Offset-nya kan makin makin gede. gede. Bonus Premiernya juga makin gede. Makanya share aja ilmu semua di sini. Bagi aja semua biar pada pinter-pinter ya kan. YouTube, WhatsApp, Facebook dan Instagram. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini mobile-nya ya tetap paling mobile app activity di Indonesia paling banyak tetap WhatsApp. Ya, nomor 1 dia WhatsApp. Oke. Nah, itu gambaran aja teman-teman ya. Dan saya tahu beberapa leader kita ya awalnya mulanya dia ngembangin juga online kok gitu. Bahkan mungkin yang offline juga dia nggak jalin sama sekali. Contoh kayak Pak Riyandi. Pak Riyandi itu awalnya bangunin bisnis ini online itu, ya kan? Dia nggak offline. Nah, jadi teman-teman yang di sini kembangin juga online ya nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Nah, kita mau ajarin bagaimana bangun bisnis ini melalui Messenger, ya kan? WhatsApp Messenger. Nah, kita mulai nanti saya serahin untuk jelasinnya sekarang kepada Bu Ratu. Ya, silakan Bu. Oh, udah Pak. Udah. Iya, cepet banget. Oke. Tadi kalau kita lihat ya, average dari usia ya, dari usia itu tadi teman-teman lihat ya, rata-rata di bawah umur 44 tahun. Jadi coba tolong diketik sekarang yang umurnya di bawah 44 tahun ya, yang beneran KTP-nya di bawah 44 tahun. Ya karena gini kita nggak bisa pungkirin ya sekarang kita tuh rata-rata hidup semua dengan media sosial, dan memang untuk saat ini ya pandemik sekarang mau nggak mau memang kita harus benar-benar nge-branding image kita yang melalui media sosial kita, karena sekarang banyak banget nih ya mitra-mitra gitu ya, atau kita prospek ya. Ini contoh ya, waktu itu saya dapat prospek, saya nggak tahu dia bisa dapat WA saya dari mana gitu ya, sampai akhirnya dia bergabung, langsung dia join. Kemudian dia langsung, saya tanya, Bapak tahu saya dari mana? Dia langsung tunjuk Instagram. Artinya dia kepo lah gitu ya, dia mengkepoin kita tuh melalui Instagram kita. Dia langsung screenshot ke saya juga, dia udah add saya di Facebook gitu. Artinya gini teman-teman, banyak dari kita sekarang ya, prospek-prospek kita, pada saat mereka mau bergabung menjadi mitra bisnis kita, menjadi partner bisnis kita, mereka searching kita loh. Jadi jangan salah menggunakan media sosial. Saya juga berkali-kali juga tekenin. Kalau kita masih mau menjalin hubungan pertemanan, bangun engaging, ya, membangun prospek di media sosial, ingat-ingat ya, jangan pernah ada penggunaan sara di situ. Ya, kita harus hindarin. Jadi jangan posting sesuatu yang bersifat sensitif, gitu kan? Jangan posting segala sesuatu yang ujungnya kita tahu kok gitu loh, bahwa itu tidak akan membawa manfaat apa-apa buat kita. Ya, cerita-cerita sedih gitu ya, cerita-cerita menyeramkan gitu ya, curhat-curhat nggak jelas gitu ya, artinya seperti itu. Jadi kita buat media sosial kita itu memang ajang kita mencari prospek, ajang kita membangun hubungan baik dengan orang-orang yang kita belum dekat sama sekali gitu ya. Jadi bangun itu dengan benar gitu ya. Jadi kalau misalkan Bu, tapi udah terlanjur nih Bu, udah banyak nih, delete aja, di-delete gitu ya. Atau teman-teman bisa bikin akun yang baru gitu, yang benar-benar fresh, tidak ada bicara hal-hal yang nggak penting ya. Karena balik lagi saat ini kita juga prospek-prospek kita, mereka juga sangat berpikir bahwa siapa ya yang akan menjadi upline saya, atau saya harus bermitra dengan siapa. Dia harus percaya sama kita. Bangun trust-nya itu ya adalah dengan pada saat mereka melihat image kita itu di media sosial kita. Ya, jadi pastiin media sosial kita itu benar-benar menjadi sesuai sesuai seperti yang orang-orang tuh percaya gitu sama kita gitu ya. Oke, sekarang saya mau masuk ke cara ya. Ini salah satu cara yang waktu itu saya lakukan ya di bulan Maret dan April. Dan yang jadi gini, tidak ada satu cara yang baku ya teman-teman untuk kita menjadi sukses ya.
Banyak cara. Teman-teman juga bisa melakukan, misalkan kayak tadi kita punya Gold ya, Danau Lombardi ya di Amerika. Dia profesional di Facebook. Nah, kalau memang teman-teman passionnya adalah seneng banget di Facebook ya, Bu, saya udah ahli Bu di Facebook. Saya seneng di Facebook. Prospek saya di Facebook teman-temannya bagus gitu ya, kualitas prospek-prospek saya. Teman-teman profesional lah di Facebook gitu ya. Artinya dibuat profesional, jangan dibuat main-main gitu. Atau misalkan, Bu, saya senang di Instagram, Bu, gitu. Facebook, udah terlalu lama, Bu, gitu ya. Saya pengen ngambil anak-anak milenial yang ada di Instagram. Oke, profesional di Instagram gitu loh. Banyak banget kok YouTube, kita bisa banyak belajar bagaimana bisa memaksimalkan Instagram kita. Nah, teman-teman di situ terus fokus di Instagram. Ya, jadi Bu, saya senang di Instagram. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya atau follower saya tuh yang memang kualitas orang-orangnya. Jadi saya mau nge-grab mereka. Oke, balik lagi profesional di Instagram. Nah, ada satu cara yang sebenarnya terlewati banget waktu itu, termasuk juga saya gitu ya, yaitu mengenai WhatsApp Story. Jadi atau WhatsApp status gitu ya. Sebenarnya kita tahu udah dari 2 tahun atau 3 tahun lalu WhatsApp itu sudah hampir sama seperti Facebook gitu ya. Kita bisa pasang status di situ. Cuman banyaknya dari kita tidak memanfaatkannya untuk nge-branding bisnis kita. Banyaknya WhatsApp status itu yang saya perhatikan juga lebih ke apa ya, kayak mood mas gitu. Jadi mood gue lagi enak nih, gue nge-share ini aja gitu. Atau mood saya lagi nggak enak, saya nge-share ini gitu loh. Jadi lebih ke share-nya itu berdasarkan mood gitu ya di WhatsApp. Terus berdasarkan cuma mau cari like. Bukan viewer, kalau WhatsApp tuh viewer sebenarnya. Jadi waktu itu secara nggak sengaja saya waktu itu lagi iseng-iseng buka WhatsApp gitu ya. Terus kepencetlah si setting itu gitu ya, begitu kepencet setting baru saya lihat iya ya ada WhatsApp story. Nah, mulai itu saya pertama kali saya kepo dulu, saya kepoin WhatsApp story teman-teman saya. Begitu saya lihat, iya ya kok pada jualan ya gitu kan. Kok ada yang jualan makanan sih di WhatsApp story gitu ya. Baru tuh, karena kan saya tahu selama ini kalau jualan ya cuma di Instagram sama Facebook gitu ya. Nggak pernah ada orang jualan di WhatsApp story gitu. Nah, begitu saya ngelihat ada status teman saya dia jualan di WhatsApp story, saya langsung connect di situ. Kenapa saya nggak jualan juga ya gitu kan. Mulai dari situ akhirnya saya sempat posting waktu itu. Ya. Nah, ini yang saya mau ajarin gini teman-teman. Saya mau workshopnya siang hari ini adalah cara yang saya lakukan gitu ya, yaitu mengenai kita memaksimalkan WhatsApp story. Jadi saya nggak akan bahas Facebook, saya tidak akan bahas mengenai Instagram karena itu training yang berbeda. Oke, jadi saat ini saya mau bahas mengenai WhatsApp story ya. Oke, saya akan screen share. Kita memaksimalkan bisnis for life kita melalui sosial media kita. Tadi ya, seperti saya bilang ya. Oke, next. Oke, nah ini sosial medianya. Kayak tadi saya juga bilang, teman-teman terserah. Teman-teman senangnya di Facebook, mau jadi profesional Facebook, ya, atau mau jadi profesional Instagram, ya, atau mau mencoba, boleh deh Bu, WhatsApp aja Bu, kayaknya lebih enak. Oke, yuk kita ikutin caranya. Oke, next. Nah, ini yang saya lakukan teman-teman. Jadi, yang namanya orang kalau mau buka toko, jangan buka berdasarkan mood. Pernah nggak kalau kita suka ke salah satu restoran, kita makan di salah satu restoran, yang owner restoran itu bukanya berdasarkan mood? Nggak akan maju, betul nggak? Ya kan misalkan gini, aduh moodnya hari ini moodnya lagi nggak enak nih. Saya lagi banyak masalah. Oke, jadi restoran ini tutup dulu gitu. Kan nggak mungkin. Betul nggak? Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman melihat For Life ini adalah bisnis yang benar-benar bisa menghasilkan dan memang menghasilkan besar, jangan pernah mengerjakan bisnis ini berdasarkan mood. Bu, saya baru ditolak orang 5 orang, udahlah saya nggak mau posting. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Ya, Bu, saya lagi berantem sama anak saya, 2 anak saya bener-bener ini banget deh nih, gitu ya. Lagi nggak bisa diajak kerja sama banget. Jadi saya lagi males lah prospek-prospeknya. Nggak bisa kayak begitu. Jangan pernah melakukan bisnis for life ini berdasarkan mood kita. Ya, tetap harus ada rasa tanggung jawab kita terhadap bisnis kita.
Oke. Nah, jadi ini nih. Yang saya lakukan adalah promosi di WhatsApp Story ya. Saya nge-share 10 sampai 15 gambar video tentang transfer factor ataupun poster-poster yang mengenai transfer factor. Nah, yang saya share apa? Random aja. Saya nggak baku nge-share ini yang saya share, enggak. Saya random aja. Apa yang ketemu di galeri saya share. Gitu ya. Nah, kadang ya teman-teman, pada saat saya nge-share 1-2 foto atau 1-2 video itu, saya suka selipin kata-kata yang agak-agak apa ya? Maksudnya tuh agak-agak inilah apa sih maksudnya eye catching gitulah ya. Maksudnya kata-kata yang oh gitu ya, harus gitu. Jadi jangan apa namanya, jangan terlalu kaku banget gitu loh Mas, gitu ya. Maksudnya jangan terlalu kaku gitu. Oke. Nah, teman-teman ada, kalau misalkan nih teman-teman nggak tahu ya, WhatsApp Story itu di mana? Oke. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini contoh ya, teman-teman masuk lihat ke status. Nah, di status itu ada yang namanya WhatsApp Story. Nggak kelihatan. Oh, kelihatan tuh ya. Misalkan kayak gini. Oke, jadi ini adalah WhatsApp Story. Nah, ini adalah WhatsApp Story teman-teman nih. Ini yang ada di kontak saya. Oke, ini yang ada di kontak saya tuh. Kan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini contoh. Ini adalah WhatsApp status saya. Ya, ini WhatsApp status saya. Nah, teman-teman di sini bisa klik langsung. Oke, ini contoh ya. Ini ada yang gambar kamera. Ini sebenarnya gini. Ini tadinya kita harusnya screen share ya. Oke, nggak bisa pencet juga bundanya jadi. Oke, jadi teman-teman gini, di situ teman-teman bisa lihat ya, ada yang gambar kamera. Nah, gambar kamera itu, nah itu yang itu teman-teman klik. Oke. Nah, oke. Nah, itu status tuh kelebihan. Nah, gitu. Itu status saya. Ya, itu status saya. Ya gitulah, pencet tuh. Ini status ya. Saya nge-share ini. Gitu kan. Nah, itu biasanya saya lakukan itu 10 sampai 15 gambar. Oke, balikin lagi, Pak. Ini kameranya. Nah. Oke, jadi teman-teman gini, saya nge-share itu 10 sampai 15 gambar biasanya setiap hari. Itu selalu saya share. Dan pada saat kita nge-share ya, jangan kebanyakan mikir gitu ya, jangan yang share yang mana Bu, udah share aja, udah pokoknya mau gambar transfer factor yang formula, mau yang Vista, mau yang Renuvo, mau yang ProTF, mau yang NutraStart, apapun transfer factor pokoknya itu saya share. Ya, apalagi sekarang teman-teman bisa lihat di Instagramnya For Life Indonesia atau For Life Amerika, itu kita banyak banget gambar-gambar tentang transfer factor yang bagus-bagus ya, yang resolusinya itu bagus gitu ya. Yang teman-teman nggak perlu lagi ngefoto-foto sendiri gitu ya. Ambil aja crop dari situ, langsung posting gitu ya. Sambil kayak tadi saya bilang, kasihlah kata-kata yang inilah yang apa sih namanya, yang bagus gitu ya. Supaya teman-teman nanti pada saat ngebuka, oh agak ini terperanjat gitu. Oke, next. Nah, terus yang saya lakukan lagi teman-teman gini. Kan kita sudah nge-share 10 foto ya, atau 10 video. Biasanya saya mix, antara foto sama video saya mix. Nah, pada saat dari yang, jadi gini, saya tuh langsung melakukan praktek. Praktek saya adalah, saya nge-share, ada 1 sampai 2 video, itu yang saya share ke 30 kontak list, nama-nama teman-teman yang ada di handphone saya. Oke, nah, tapi untuk saya mengsortir, siapa nih kira-kira di prospek yang ada di name list saya yang harus saya share gitu ya, yang saya mau prospek approach langsung, itu biasanya saya ngambilnya dari viewer dari orang-orang yang kepo terhadap postingan WA saya. Viewer itu apa? Yang lihat, viewer itu yang melihat status saya. Oke, jadi contoh misalkan dari postingan pertama sampai postingan ke-10 gitu ya. Saya perhatiin gitu. Prospek saya perhatikan terus, dia ngelihat terus. Postingan pertama, postingan kedua, ketiga, sampai ke-10 dia ngeliatin terus. Nah, itu saya catat namanya.
Jadi orang yang orang yang ngelihat status saya dari posting pertama sampai ke 10, itu saya catat satu-satu namanya. Saya catetin. Nah, habis itu udah saya catat, saya hanya butuh 30 nama waktu itu. Gitu ya. Jadi kalau dari 30 itu, habis itu saya share video. Saya nge-share video tentang transfer factor. Ya, jadi udah saya pilih dulu nih. Saya pilih mereka. Oke. Nah, tapi balik lagi gini. Bu, 30 terlalu banyak, Bu. Gitu kan? Oke, kalau gitu 10 deh. Kalau 10 kira-kira oke nggak? Saya bicara setiap hari. Tapi kalau waktu itu yang saya lakukan di bulan Maret adalah 30. Saya nge-share tiap hari ke 30 nama. Ya, yang ada di WA saya. Oke, next, Pak. Nah, yang saya share, ya, jadi gini. Pada saat teman-teman sudah tahu nih, ini orang-orang yang kepo ke kita gitu ya, yang nge-view kita, yang lihat status kita nih ya. Nah, itu saya share video tentang transfer factor. Nah, yang saya share videonya ini. Ini video favorit banget buat saya ya, karena saya nggak tahu. Nah, ini videonya. Iya, udah ditranslate sama Pakur. Transfer factor molecules work with the body to transfer new listing from nature directly to you. They're unlike anything else on the market today. Ramp up your immune system at the foundational level with 4Life Transfer Factor Classic. This product features Ultrafactor XF, a concentrate of transfer factor molecules derived from alkaline. 4Life Transfer Factor Trifactor formula is the perfect way to amp up your immune system. It combines transfer factors from chicken egg yolks and cow colostrum with nanofraction molecules which help communication between immune cells. Blast off your immune system with 4Life Transfer Factor Plus Trifactor formula. 4Life's highest level of immune system support. It includes Trifactor formula and cordyceps, a blend of highly potent ingredients that nourish healthy innate immune system function. These 3 products increase natural killer cell activity. In fact, 4Life Transfer Factor Plus Trifactor formula increases natural killer cell activity by up to 437%. That's like a rocket fuel for your immune system. Ramp up, amp up, and blast off your immune system with 4Life Transfer Factor today. Oke, itu satu video yang saya share ya ke WhatsApp pribadi ya. Saya ngejapriin ke orang-orang yang tadi dia sudah ngeliat WA story saya. Oke. Nah, satu lagi video yang saya kirim itu video yang ini. Jadi saya nge-share 2 video. Your immune system is evolving every day as it fights the host of health threats in today's modern world. 4Life Transfer Factor is nature's way of strengthening your immune system. 4Life Transfer Factor educates your immune cells. 4Life Transfer Factor supports your immune system's ability to recognize, respond to, and ignore potential health threats. When you feel healthy, you can live your best possible life.
Nah, itu 2 video yang sangat powerful banget ya. Itu 2 video yang sangat powerful banget yang saya share ke prospek-prospek saya. Ya, yang lihat status WA saya. Nah, saya nge-share-nya itu setiap hari ke 30 orang. Saya nge-share ke 30 orang. Nah, waktu itu saya dapat pertanyaan gini, Bu, kalau orang yang nggak punya kuota gimana, Bu? Ya udah sih, nggak usah dipikirin, ya kan? Masa dia nggak punya kuota, kita yang mikirin, gitu kan, artinya. Nah, jadi jangan, maksudnya jangan memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting, gitu ya. Intinya saya ngelakuin itu. Nah, kenapa saya memilih 2 video ini? Saya nggak tahu, saya suka sekali dengan 2 video yang For Life buat. Karena buat saya, 2 video tadi ya, yang cuma sekitar 5 menit itu ya, 2 video tadi 5 menit, itu sudah merangkum semua presentasi kita tentang For Life. Tentang produk, terutama ya. Karena gini, dari 30 orang yang saya share setiap hari itu langsung mereka tuh nggak ada yang nanya, tuh TF ini apa? Nggak ada. Karena pada saat mereka sudah melihat video itu sudah seperti kita lagi presentasi aja by video, gitu ya. Karena mereka itu nggak ada yang nanya, TF ini dari mana ya asalnya? TF ini fungsinya apa ya? TF ini apaan ya? Gitu. Nggak ada yang nanya. Tidak ada yang nanya gitu loh. Mereka to the point-nya langsung nanya ke saya. Langsung nanya harga. Tuh, TF ini harganya berapa? Mbak, TF harganya berapa? Langsung seperti itu. Itu yang membuat saya juga, oke, berarti ini memang video sangat powerful. Sangat powerful sekali, artinya kita nggak perlu capek lagi ngejelasin atau panjang lebar nulis gitu ya. Transfer factor adalah molekul pendidik sistem imun. Transfer factor begini. Fungsi transfer factor begini. Capek. Ya, dengan kita nge-share 2 video ini, kita udah lagi presentasi, dan presentasi kita hanya 5 menit. Orang sudah sangat paham. Ya, oke, next. Singkat, padat, dan jelas ya, Nah, Bu ya. betul Mas Jody gitu. Daripada kita ketik kelamaan gitu ya, dan akhirnya orang juga sekarang udah pada males baca. Betul. Sekarang ini ya, kita lebih seneng banget itu ngelihat visual. Kita lebih senang ngelihat video, dan lagi bersyukur banget ya, ini For Life benar-benar dia sudah memfasilitasi kita dengan video yang bagus-bagus sekarang. Tinggal kita sekarang sebagai distributornya memanfaatkan fasilitas yang udah ada gitu ya. Dengan cara nge-share aja udah gitu ya, share aja. Nah, sekarang gini. 4 step yang harus diperhatikan pada saat kita nge-share video. Oke? Yang pertama, harus ada opening-nya. Ya, harus ada opening. Nah, opening itu bagaimana? Opening-nya itu adalah pakai bahasa sehari-hari kita. Jangan tiba-tiba kita yang orangnya seperti ini gitu, tiba-tiba langsung nulis kata-katanya baku banget gitu ya. Enggak. Tidak ada SOP yang paling benar lah gitu. Enggak perlu kebaku gitu ya. Jadi pada saat kita nge-share itu ya udah jadi diri kita sendiri aja gitu ya. Nggak usah terlalu baku. Jadi kalau yang saya lakukan adalah misalkan, setiap saya nge-share, saya ada openingnya misalkan Assalamualaikum gitu ya. Dan saya selalu sebut nama. Walaupun saya cuman kopas, ya teman-teman perhatiin gini. Walaupun kan ini 30 orang ya. Capek juga kan kalau setiap opening kita harus ketik ulang. Jadi saya kopas. Tapi namanya orang itu harus kita sebut. Jadi contoh, Assalamualaikum Pak Kurnia ya gitu. Atau Assalamualaikum, saya jarang manggil Pak ya. Saya lebih senang manggil Mas gitu ya. Nggak tahu juga kayak bapak-bapak juga senang dipanggil Mas ya. Walaupun dia udah bapak-bapak gitu ya. Ibu-ibu juga begitu. Saya jarang manggil ibu. Saya manggil Mbak. Gitu. Walaupun dia jauh lebih tua daripada saya. Yang lucunya saya manggil dia Mbak, anaknya manggil saya Tante. Kenapa? Karena ya balik lagi, apalagi perempuan, nggak ada yang suka dipanggil ibu gitu. Kalau mau panggilnya Dek terus maunya. Ya, jadi saya menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, jadi saya menggunakan bahasa sehari-hari. Walaupun orang itu udah umurnya 60, 50 gitu ya, kadang saya panggil Mbak. Gitu, nggak apa-apa, karena mereka lebih merasa jadi awet muda gitu ya. Kita kasih mereka seneng lah, ya. Oke, jadi saya seneng gitu, misalkan Assalamualaikum Mas Kurnia gitu ya, atau misalkan selamat pagi Mas, saya langsung gitu. Tapi saya sebut namanya. Atau misalkan selamat pagi Mbak gitu ya, Mbak Ratna gitu ya, saya sebut namanya dia. Ya, saya sebut. Oke, jadi saya langsung tulis lagi nih, Assalamualaikum Mas Kurnia, saya mau nge-share video ya. Hanya itu. Opening saya hanya itu.
Assalamualaikum Mas Kurnia, saya mau nge-share video ya. Atau saya tulis langsung, saya mau nge-share video tentang TF ya. Saya sebut TF. Ya, masalah dia tahu atau enggak TF itu mancing dia untuk nanya sama saya maksudnya. Oke. Nah, yang kedua, habis opening ya, teman-teman bisa difoto aja. Teman-teman difoto ya. Oke, jadi ini layarnya bisa difoto. Foto screen ya. Jadi begitu habis itu udah habis opening, teman-teman langsung langsung kirim video yang tadi. Video yang 2 tadi tuh langsung dikirim. Oke. Udah selesai video dikirim, langsung kirim juga link for life kita. Link website kita. Jadi contoh ya, kalau saya kan indonesia.forlife.com/6323079. Nah, jadi teman-teman langsung share linknya. Nomor ID-nya teman-teman. Tulis ya, indonesia.forlife.com/nomor ID teman-teman. Jangan tulis 632. Itu punya saya. Nanti masuknya ke saya lagi. Ya. Jadi masuk. Ya, oke, masukin. Website replikanya dari For Life buat kita. Oke. Terus udah gitu, saya dikasih pertanyaan gini. Bu, emang penting ya Bu naruh link? Penting nggak penting? Ya. Tapi rata-rata kalau kita ketemu ada prospek yang mereka sudah pernah join di networking sebelumnya, link ini penting banget. Link ini penting banget. Dan link ini bisa ngebikin impress mereka. Ya, karena pada saat mereka tahu bahwa For Life itu memfasilitasi kita lagi dengan dengan bisa mendapatkan website replika, itu rata-rata mereka distributor network marketing yang lain, itu mereka agak, oh keren juga ya For Life gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi link ini artinya kita boleh nge-share, penting nggak penting. Saya sih penting aja, saya share aja. Oke? Kemudian yang terakhir, ucapin terima kasih, gitu ya. Ucapin makasih, gitu. Langsung saya bilang, makasih ya, gitu. Makasih ya Mas, gitu. Makasih ya Mbak. Udah. Hanya ini teman-teman. Ya. Bu, boleh nggak saya jelasin TF-nya di situ? Pada saat saya udah nge-share video. Kalau buat saya nggak perlu. Kenapa? Karena kita jadi double informasi. Karena belum tentu juga nih kayak teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini kan masih ada banyak yang baru-baru. Teman-teman juga pada saat menjelaskan atau mentranslate apakah itu transfer factor atau fungsi dari transfer factor. Itu nggak semuanya beritanya mungkin informasinya juga tepat gitu ya. Jadi menghindari kata-kata yang salah, menghindari bahasa yang salah. Kalau buat saya, pada saat teman-teman sudah nge-share video, nggak perlu lagi kasih penjelasan mengenai TF ini apa. Ya, dan itu juga semakin teman-teman jadi kelamaan gitu maksudnya. Karena kan kita mau langsung nge-share ke 30 orang. Ya, jadi jangan lama-lama. Oke? Dan satu hal yang paling penting. Karena budaya orang Indonesia ya, dikit-dikit minta maaf. Masa kita mau nge-share video minta maaf? Jangan. Ya, karena itu yang terjadi. Banyak beberapa mitra-mitra yang begitu saya cek, apa sih yang di-share gitu ya? Ternyata baru pertama kalinya udah begini. Assalamualaikum Pak Kurnia. Maaf ya, saya mau nge-share video. Jangan ya, jangan. Kita mau kasih informasi yang luar biasa, ya. Masa kita minta maaf, ya? Nggak boleh. Itu pantang hukumnya, tidak boleh. Justru mereka harus terima kasih sama kita. Kita nge-share video yang sangat bagus. Oke. Jangan lupa. Nah, pada saat kita ngucapin makasih ya, kasihlah icon senyum gitu ya. Jangan males, jangan pelit ya. Jadi mereka tuh seneng gitu. Kalau kita makasih terus kita senyum gitu ya. Jangan udah ngomong makasih terus gambarnya nangis gitu kan, nggak lucu. Oke, next. Nah, habis udah nge-share ya, langkah berikutnya adalah follow. Ya, jangan berharap dari 30 orang itu 30-30-nya itu langsung punya feedback ke kita. Ya. Jadi artinya gini, dapetin 1 sampai 5 orang feedback ke kita ya. Hari itu juga itu udah bagus banget gitu ya. Itu bagus sekali. Nah, jadi tapi Bu, ini ada 30 orang nih Bu, 30-30-nya nggak ada yang feedback. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Balik lagi, positif aja dulu. Siapa tahu benar tadi dia nggak punya kuota, ya kan? Gitu, dibuat ngebales kita. Atau misalkan handphonenya lagi dipegang sama anaknya yang nggak buka video, dia nggak tahu ada notif dari kita.
ya, atau ya memang dia lagi dalam keadaan sibuk, jadi dia belum sempat nonton videonya, tapi dari notif WA udah kebuka kan centengannya kita gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa gitu, artinya gini, dari 30 orang yang kita share, ya teman-teman jangan langsung berharap feedback 30 orang gitu. Atau misalkan, Bu, udah saya share, nggak ada yang ngebales, ya biarin aja. Ya, jangan fokus kepada orang yang nggak ngebales, fokus pada orang yang ngebales ke kita. Oke? Nah, lakukan follow up itu di hari ketiga dengan orang yang sama ya, dengan mengirim ulang lagi video TF yang baru. Minta sama upline-nya, yang tadi video-video yang tadi ya, yang tadi saya kirim, teman-teman minta langsung, Pak saya mau video yang tadi Bu Ratu kirim, gitu ya. Nah terus, dan sebenarnya bukan cuma 2, For Life kasih kita video banyak sekali. Nah teman-teman bisa ulangin lagi. Jadi yang saya lakukan, ya, itu adalah di hari ketiga, itu saya ngulangin lagi. Saya share lagi ke mereka. Saya nge-share ke mereka lagi, tapi saya ganti videonya. Saya ganti video, saya ganti foto-foto yang lain. Oke, nah misalkan gini, saya punya prospek-prospek yang saya sudah tahu ada riwayatnya, atau saya tahu suaminya lagi sakit, atau orang tuanya sakit, atau anaknya suka sakit-sakitan. Intinya saya sudah tahu bahwa prospek saya ini adalah mempunyai kebutuhan khusus tentang transfer factor. Saya langsung fokus tuh, misalkan saya tahu nih suaminya diabetes. Jadi saya langsung, jadi pada hari ketiga saya follow up, itu saya langsung posting foto gambar glucose gitu ya. Jadi langsung saya to the point gitu. Langsung saya kirim, Tin, suami masih ya sakit ya gitu kan. Ini ya, gue nge-share ya video gue nge-share ya foto tentang TF, saya langsung masukin tuh foto tentang glucose. Itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu riwayat ya, kita nggak tahu, karena orang ini memang kita nggak kenal secara deket gitu ya. Saya sih random aja kirim tentang transfer factor yang formula, tentang transfer factor yang plus, yang chewable, yang Riovida, saya random, saya kirim. Oke, next. Habis ya? Next. Nah, jadi balik lagi semua, ini tentang si WA story yang tadi saya share. Sebenarnya cukup simple, sangat simple banget. Oke, jadi gini, pada saat saya posting 10 gambar tentang transfer factor atau video, itu saya hanya butuh nggak nyampe sekitar 10 menit. Ya, saya posting 10 gambar sampai 15 gambar di WA status saya, ya, itu tidak sampai 10 menit. Oke, jadi tiap bangun tidur, saya langsung buka galeri, tik, 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 saya kirim di WA status. Oke, habis itu baru langsung ke Japri. Ya, itu saya kasih jeda tuh sekitar sejam gitu ya, sambil saya lihat nih siapa nih yang udah kepo ya, dari postingan pertama sampai postingan terakhir. Itu saya catat gitu ya. Baru di situ saya kirim yang ke 30 tadi. Ya, 30 nama. Oke. Nah, ini selanjutnya lagi nih teman-teman. Supaya teman-teman tuh nggak dianggap sebagai orang yang annoying. Oke, jadi gini, ada prinsip-prinsip dalam WhatsApp Story yang teman-teman harus tahu. Oke, jadi jangan sembarangan maksudnya biar kita tuh juga jadi begini, kita prospek secara halus ya, kita prospek mereka tidak sebagai hard selling, karena orang hari gini nggak suka ya ditawarkan yang bersifatnya tuh memaksa ya. Jangan memaksa, jangan nge-push, jangan ngebuat orang tidak nyaman dengan kita. Melalui WhatsApp Story, kita sedang melakukan pendekatan itu secara soft, secara normal. Yang mereka tidak sadar, mereka tuh lagi jadi target kita sebenarnya. Gitu ya. Oke. Dan kalau WhatsApp Story itu lebih ke personal sifatnya, ya. Gitu. Oke. Nah, ini prinsip-prinsip yang teman-teman harus perhatikan. Oke, lakukan personal branding. Buka aja semuanya. Oke. Lakukan personal branding. Contoh, ya. Kalau teman-teman saya sih udah pada tahu saya di For Life ya, karena kita udah jalanin For Life dari tahun 2007. Udah lama sekali, dari Facebook, Instagram, semua orang udah tahu deh gitu ya.
Bahkan saya udah dapat julukan ratunya for life gitu ya, ratu for life, udah tahu. Nah, tapi buat teman-teman yang baru, ya, buat teman-teman yang baru, penting sekali untuk teman-teman itu membuat personal branding. Apa sih yang dimaksud dengan personal branding? Personal branding itu adalah teman-teman membuat image ya bahwa teman-teman adalah sebagai networker di perusahaan for life. Jangan malu, jangan pernah malu, ya, jangan pernah merasa harga diri kita jatuh karena orang lain tahu bahwa teman-teman join di MLM, di For Life ya. Jangan pernah seperti itu ya. Justru kita harus bangga ya, kita sebagai seorang networker, kebayang nggak? Kalau kita dianggap remeh gitu ya sama sebagian orang yang mereka tidak tahu, mereka nggak sadar bahwa industri inilah yang bisa membuat penghasilan kita itu sampai miliaran. Masih mereka mau menganggap remeh industri MLM. Nggak perlu, nggak bisa. Mereka nggak bisa. Ya. Jadi jangan pernah teman-teman juga, saya kalau ditanya masih malu sih Bu, kalau saya MLM. Kenapa harus malu? Saya sampai bingung loh kalau ada orang yang malu. Ya. Atau merasa bahwa kayaknya harga dirinya jatuh. Kenapa harus jatuh? Orang teman-teman dapat penghasilan 30 juta. Hari gini, ya. Hari gini masa pandemik. Perusahaan mana, kantor mana yang mau ngegaji teman-teman 40 juta sebulan? Perusahaan mana yang mau ngasih bonus 100 juta sebulan? Di saat semua orang bisnis lagi pada turun, pada bangkrut, teman-teman masih bisa terima income 20 juta setiap bulan. Masih bisa terima income 80 juta, 150 juta. Masih bisa terima 200 juta. Masa masih malu mau ngomong kita sebagai distributor for life? Ya, nggak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Jadi, bangga ya, buat personal branding teman-teman itu kuat ya, bahwa teman-teman adalah sebagai networker dari For Life. Saya terus terang saya sangat bangga ya, kebanggaan itulah yang akhirnya membuat rasa percaya diri saya semakin meningkat. Oke, jadi kalau teman-teman ditanya, saya nggak pede Bu, iya, gimana ya cara buat ningkatin PD-nya justru ya gitu. Kalau saya bilang sih personal branding cukup, teman-teman harus buat. Oke. Spam itu menyampah. Jadi misalkan contoh gini, Bu, saya boleh nggak nge-share videonya di grup? Ya, saya punya banyak nih WA grup. Saya ada 15 WA grup yang isinya 150 orang, 200 gitu ya. Kalau saran saya, jangan. Ya, jadi jangan kita nge-share itu di grup. Kenapa? Karena begitu ada satu orang komentar negatif di grup, itu nanti akan ngefek itu besar juga gitu ya nanti buat di grupnya. Jadi pendekatan yang saya lakukan adalah saya japri langsung ya. Saya japri langsung. Jangan di grup, oke? Nah, jadi gini. Nah, kalau teman-teman punya grup, teman-teman juga punya grup ya, misalkan gitu ya. Grup WhatsApp ya. Teman-teman punya grup WhatsApp. Teman-teman juga usahakan jangan pernah nge-share berita-berita atau hal-hal yang memancing gitu ya. Artinya berusaha menjadi anggota dari grup yang menyenangkan ya, karena itu yang saya lakukan. Jadi saya juga punya banyak grup ya, saya punya grup tetangga, grup arisan, grup ngaji, saya punya grup sekolah gitu ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Kemudian saya punya grup main juga gitu ya. Kemudian juga ada grup orang tua murid gitu ya. Ada grup orang tua murid anak saya, yang satu lagi segala macam. Saya juga banyak sekali. Saya berusaha menjadi orang yang anggota yang baik gitu ya. Saya nggak pernah spam berita apapun tentang transfer factor ke grup-grup saya, ya. Sampai akhirnya mereka sendiri yang tanya, tuh lo kerja apa sih, Mbak kerja apa sih, gitu. Mbak, itu TF itu apa sih? Nah, mereka yang tanya, saya jawab, gitu. Jadi saya nggak mau spam, lempar apa ke grup, nggak pernah, ya. Saya nggak mau. Dan itu juga yang teman-teman kalau saya bilang sih, ya jangan, gitu. Karena itu nanti akhirnya pada saat kita mau mencoba bangun hubungan yang lebih dekat gitu ya, mereka udah, lalu mau prospek gue ya, gitu. Lu mau jualan ya sama gue. Nah, itu yang saya hindarin, ya. Saya nggak mau seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga, perbanyak kontak WhatsApp, ya, masuk ke grup-grup WhatsApp. Nah, balik lagi gini, pada saat kita masuk ke grup WhatsApp, ya, supaya nama kita keluar atau nama kita bisa diingat nih sama anggota-anggota WhatsApp kita harus ucapin
terima kasih atau salam kenal, nama saya Ratu gitu ya. Kayak waktu saya dimasukin ke grup arisan gitu ya. Saya ucapin gitu, makasih ya Mam sudah invite saya di grup arisan, salam kenal, saya Ratu gitu. Nah jadi pada saat kita say hi di dalam grup ya, itu nama kita keluar. Jadi nanti mereka bisa save nama kita, nomor kita pun di save sama mereka. Nah begitu juga orang-orang yang mereka say hi, pada saat mereka say hi di WhatsApp, di grup gitu ya, pada saat mereka say hi, saya langsung save nama mereka. Saya langsung save nama mereka di WhatsApp saya. Gitu. Kenapa kita harus save? Karena gini, untuk kita bisa melihat status WA mereka, atau mereka bisa ngelihat status WA kita, WhatsApp itu bahasanya apa sih? Dia harus di-save gitu. Harus di-connect. Jadi, gini. Kalau kita tidak nge-save nama teman kita nggak bisa lihat status mereka. Atau mereka juga gitu. Kalau mereka tidak nge-save nama kita ya di kontak list mereka, WA mereka juga nggak bisa lihat WA saya gitu. Lihat status saya itu mereka nggak bisa gitu. Jadi itulah yang namanya kalau WA itu lebih private judulnya, lebih personal pendekatannya. Kenapa kita bisa semudah itu naro kita promo Facebook kita. Lo add Facebook gue dong ya, Ratu Kotrun Nada, atau lo follow dong Instagram gue Ratu Nada gitu ya. Tapi saya nggak akan pernah mau nge-share nomor telepon saya ke sembarang orang. Gitu. Kenapa? Karena kita kalau WA itu personal. Ya, WA itu personal. Jadi saya membatasi diri gitu. Dan banyak juga tipikal orang ya seperti saya gitu ya, yang kita nggak mau diganggu gitu. Kita nggak mau diganggu dengan hal-hal yang, atau kita dikirim WA yang sifatnya nggak menyenangkan gitu ya, males gitu ya, jatuhnya gitu. Oke. Nah jadi cara untuk kita menambah name list ya, teman-teman sekarang nih, Bu saya banyak nih Bu dimasukin ke grup ini, grup itu gitu, tapi saya diem aja. Saran saya mulai sekarang harus disapa. Minimal teman-teman yang say hi duluan, minimal teman-teman yang salam kenal gitu. Jadi jadilah pribadi yang menyenangkan lah. Ya, kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan agar orang lain juga senang berteman sama kita gitu ya. Gitu. Jadi itu salah satu cara untuk kita supaya nggak kehabisan daftar nama. Ya. Dan saya yakin kok sebenarnya di setiap handphone kita tuh daftar nama kita ribuan, banyak ya, nggak akan pernah habis gitu. Oke, yang keempat, gabungkan nomor WhatsApp kita ke Facebook atau Instagram kita memanfaatkan sosial media kita ya. Jadi balik lagi, kalau teman-teman misalkan gini, rata-rata dari kita punya 2 handphone, ya, kita punya 3 handphone. Jadi ada satu handphone itu yang memang bukan private, nah itu yang mungkin teman-teman boleh share, ya. Tapi kalau teman-teman punya 1 handphone doang gitu ya, kayak saya cuma punya 1 handphone. Saya nggak tulis WhatsApp saya di Instagram atau Facebook ya, karena saya nggak mau diganggu seperti itu. Ya kalau mereka mau melakukan komunikasi, mereka bisa melakukan melalui Facebook Messenger atau melalui DM, direct messenger. Ya, direct message. Nah, itu habis itu baru pada saat saya merasa oke, ini orang udah bisa nih gue jadiin temen, atau saya sudah bisa terima dia sebagai teman saya yang bisa saya approach, baru saya kasih nomor WA saya. Jadi kalau saya nggak mau sembarangan orang. Ya, terus terang saya nggak mau gitu. Jadi pasti akan saya blok ujungnya. Nah, tapi pakurnya yang suka bandel, dia yang share nomor WA saya terus gitu kan. Akhirnya saya yang paling banyak diganggu, ya kan. Memang suka rese juga ya, jadi pakur. Oke, jadi nah, yang kelima gini. Jangan kita berjualan sendiri ya. Paling enak adalah jualan bareng-bareng. Oke, jadi gini. Lakukan apa yang saya kasih tahu hari ini, jangan dilakuin sendiri. Tapi lakuin sama tim teman-teman. Bu, saya baru punya 2-3 orang. Nggak apa-apa. Ya, tadi karena yang saya ajarin terlalu simpel. Yang saya ajarkan sangat simpel. Teman-teman semua bisa ngelakuin. Oke, cuman tinggal sekarang bicara komitmen. Dan teman-teman mau nggak ngelakuin itu terus gitu ya. 1 bulan, coba 2 bulan gitu ya. Coba terus gitu. Jadi kayak tadi saya bilang di awal, jangan lakukan bisnis ini itu, Business for Life ini pakai mood gitu ya.
Nah, lakuin 90 hari itu keren banget ya. Itu keren abis. Saya yakin teman-teman sini kalau ngelakuin selama 90 hari, saya yakin udah pada jadi Presidential Diamond, International Diamond pasti. Ya, saya yakin itu. Oke. Nah, terus jangan jualan sendiri ya, kita jualan bareng-bareng. Oke, next. Terus give and receive. Jadi not take and give. Artinya gini, kayak tadi saya bilang, pada saat kita di awal pada saat kita nge-share video itu satu, jangan minta maaf, itu paling pantang ya. Nah, yang kedua gini, banyak dari kita sekarang ya seneng banget gitu kita ngebaca hal-hal yang memang sifatnya menyejukkan hati. Contoh kayak berita kita diingatkan untuk, kalau yang muslim gitu ya, kita banyak diingatkan untuk misalkan sedekah gitu ya, atau kita diingatkan mengenai berbuat baik ya. Mungkin di agama lain juga ya. Kan banyak tuh ya kita postingan-postingan sekarang yang berbau rohani, yang memang menyejukkan lah gitu ya. Tidak apa sih maksudnya, tidak berita-berita yang tidak memprovokasi gitu ya. Nah, atau misalkan nge-share nih ada gambar-gambar lucu gitu ya. Share, arti gini, kalau sekarang tuh kita senang gitu. Kalau kita ngeliat di grup tuh banyak banget berita informasi yang memang menyejukkan hati kita, dan kita tahu gitu, oh orangnya yang share si ini ya gitu. Ya, oh dia nih yang setiap pagi nih, kayak saya ada di grup saya tuh ya, di grup saya setiap pagi tuh pasti tuh ada tuh namanya Pendeta Yakin ya. Pendeta Yakin nih tiap pagi dia mau jam 6, jam setengah 6, jam 7 itu dia pasti langsung ngucapin tuh, dia posting setiap hari tuh gambar ucapan semangat pagi, selamat pagi, pokoknya gambar-gambar yang memang menyejukkan hati gitu loh ya. Nah itu kita harus give dulu. Kalau kita mau diterima, kalau nanti next-nya kita mau bangun hubungan sama prospek-prospek kita, ya kita lakuin itu, give, kasih berita, kasih gambar, kasih informasi yang memang kita tahu informasi ini tuh kalau orang terima tuh dia bisa buat tersenyum gitu ya. Ilmu ya, misalkan contoh ilmu teman-teman nih, kan banyak juga nih sharing-sharing nih, misalkan yang kita bisa dapat ya dari Facebook, atau sharing tentang kesehatan gitu ya, yang kita bisa dapetin dari Google, dari Instagram gitu ya. Terus teman-teman posting gitu di Facebook, posting di WhatsApp grup gitu ya. Itu juga orang senang bacanya gitu. Makanya maksud saya sharinglah berita yang bermanfaat. Nah, pada saat kita nih melakukan itu dengan tulus gitu ya, setiap hari lakuin, say hi, ucapin semangat pagi ya, walaupun kita nggak semangat. Tapi kita harus semangat, karena karena gini, semangat itu menular ya, bad mood itu juga menular. Jadi jangan pernah menyebarkan bad mood, tapi sebarkanlah semangat ya gitu. Next, yang ketujuh, fast respon. Oke, teman-teman yang berjualan ya, teman-teman yang melakukan online ya, harus fast respon. Jangan lama. Jadi jangan lama. Jadi gini, ini contoh ya. Ini contoh. Pada saat teman-teman udah posting nih di WhatsApp gitu ya. Terus ada orang yang feedback gitu ya. Tapi teman-teman tuh jawabnya tuh lama gitu, sejam, 3 jam gitu kan. Bahkan ada yang jawabnya besokannya gitu. Ya jangan harap gitu. Jangan harap mereka nanti akan percaya lagi sama kita. Pada saat mereka sudah merespon, kita harus cepat balas ya. Jadi pastikan fast respon. Nah, fast respon ini juga termasuk salah satu kategori di mana mereka akan percaya dengan kita. Contoh, misalkan teman-teman belanja online, ya. Pada saat teman-teman belanja online, itu fast respon itu dijadikan satu indikator loh bahwa Anda sebagai penjual yang bertanggung jawab atau upline. Nah, makanya arti gini, banyaknya hubungan yang tidak harmonis antara upline downline ya, antara downline ke downline, antara downline ke crossline, crossline ke crossline semua gitu ya. Itu adalah karena ya tidak ada terjadinya miskom, ya kan? Atau Bu, upline saya lama banget Bu kalau di Jawa ditanya gitu ya. Kalau teman-teman tahu ya, ada punya upline yang balas WA-nya lama ya. Gitu. Telepon orangnya ya. Karena Pak Kur juga termasuk orang yang suka balas lama tuh. Sampai 2 hari kadang. Nah akhirnya Pak Kur kehilangan prospek banyak. Kan? Gara-gara ya kan dia kehilangan prospek banyak gitu. Makanya akhirnya sekarang dia pakai nomor telepon saya. Kan
Bener-bener deh. Oke. Menulis iklan dengan sales script ya atau copywriting yang menarik. Nah, oke, balik lagi kayak tadi saya bilang, pada saat kita posting ya gambar ya, teman-teman tuh harus buat kata-kata yang menarik. Nggak perlu panjang-panjang. Nggak perlu panjang-panjang. Yang penting kata-katanya menarik, cukup jelek gitu. Oh, contoh, misalkan nih, kalau misalkan saya nah di WhatsApp story ya, misalkan nih, saya kemarin posting foto tentang Belvi ya. Saya foto tentang Belvi. Itu pasti saya langsung saya tulis captionnya gini. Buat wanita-wanita manja di luar sana. saya komentar tuh begitu. Atau misalkan Rio Vida ya, Rio Vida Juice. Saya cuma nulisnya gini. Yang mau terus awet muda ya, saya kalau disuruh spontan gitu malah saya agak susah ya sebenarnya. Saya kalau disuruh ketik saya cepat sebenarnya. Artinya gini, teman-teman, bikinlah caption yang menarik. Ya, bikin caption yang jangan terlalu kaku gitu ya. Jadi orang tuh begitu baca tuh enak gitu. Ya, belajarlah nanti ya. Nanti kalau teman-teman juga perhatiin aja. Kadang saya suka bikin kok status story dan sekarang banyak banget. Sekarang yang ngeliat status story saya bukan prospek malah member for life. Ya, tapi nggak apa-apa, dilihat aja nanti teman-teman bisa nggak perlu minta izin sama saya ya, nggak perlu, mau screenshot aja ya. Oke, yang nomor 9, foto di profil WhatsApp juga harus real. Jadi teman-teman gini, teman-teman yang saat ini foto di profil WhatsApp-nya gambar binatang atau gambar anaknya atau gambar rumah, mobil gitu ya, tolong diganti. Ya, artinya kalau mau foto sama anak, sama istri, sama suami boleh, yang penting foto keluarga gitu. Atau ada muka kita gitu. Jadi jangan muka orang lain gitu ya. Jadi karena apa? Karena itu juga menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang real. Ya, jadi kan susah juga kita. Nanti kalau dia gambarnya kucing, kita mau manggil siapa? Mas. Masa meong, ya kan? Mas meong kan nggak enak. Ya, kita harus jangan gambar kita lah. Ya, karena kita mau bikin bisnis ini secara profesional. Teman-teman gini, coba perhatiin. Di kartu nama ya, kartu nama, agent properti, agent asuransi, insurance gitu ya. Mana ada dia pasang foto kucing, kan nggak ada. Pasti foto muka dia kan. Begitu juga kita, ya. Jadi jangan, harus foto kita. Next. Oke. Nah, statistiknya, jam-jam yang tepat untuk posting ya. Ini hanya statistik. Ini statistik yang tapi memang sangat bisa banget kita ikutin ya, karena memang ini di jam-jam yang orang tuh lagi pegang handphone banget gitu ya. Jam-jamnya itu adalah jam 8 pagi, jadi pada saat mereka baru perjalanan ke kantor, mereka lagi di mobil ya, bahkan sekarang yang pada di ojek aja pada pegang handphone, itu saya juga bingung ya. Tolong jangan lakukan itu ya. Jam 8 pagi atau pada saat mereka sudah datang ke kantor, baru nyampe di kantor, mereka pasti buka handphone. Oke. Kemudian pada saat makan siang, jam 12.30, jam 12 sampai jam 1 siang. Ya, itu adalah jam-jam trafficnya. Orang tuh lagi dalam keadaan relax ya. Karena mereka baru makan siang, atau mereka dalam perjalanan menuju makan siang, mereka iseng, mereka pasti buka. Kemudian jam 17, jam 5 sore, pada saat mereka sudah beberes-beres di kantor. Mereka sudah dalam melakukan perjalanan pulang. Oke. Dan jam 21, jam 9 malam. Jam 9 malam juga trafficnya itu sangat tinggi. Pada saat mereka sudah berada di rumah, mereka sudah ganti baju, udah mandi ya, mereka udah dalam keadaan relax ya, mereka pasti buka handphone, mereka akan melihat. Gitu. Jadi itu adalah jam-jam yang tepat yang kalau teman-teman mau update status. Ya, karena di situ banyak banget prospek yang mereka akan lihat. Oke, next. Post 5-10 foto, kemudian ditutup dengan tulisan hubungin saya. Oke, jadi kayak tadi saya bilang, jadi saya suka nge-share nih, ada 10 gambar, ya. Saya nge-share kalau saya lagi ini banget, saya lagi, lagi nggak terlalu, lagi sibuk, saya nge-share 5 doang gitu ya, 5 gambar gitu. Tapi mayoritas 10, saya pasti usahakan 10 sampai 15. Nah, di page saya yang terakhir, di status saya yang terakhir, saya ada tulisan tuh, hubungin saya, gitu. Minat? Mau? Hubungin saya. Gitu aja udah. Gitu. Jadi ditutup dengan kata-kata seperti itu. Nah, atau pada saat di slide yang terakhir, saya tulis tuh landing page.
ya, saya tulis landing page saya atau saya tulis website saya. Itu seperti itu. Nah, teman-teman gini, teman-teman kalau mau di WhatsApp Story ya, teman-teman jangan tulis website kita itu di gambar atau di foto. Karena kalau diklik itu nggak bisa. Tapi kalau teman-teman sediain satu kolom khusus, ya, tulisan, itu teman-teman bisa tulis nanti. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Kayak tadi saya praktekin. Ini jadi gini. Oke, kita lihat lagi. Nih, kan kalau ada yang gambarnya kamera, ini kan kita nge-share foto ya. Ini kan kita share foto. Nah, ini ada yang gambarnya tulisan. Nah, pena, pulpen. Nah, pencet ini. Oke, nanti kan ada tulisan kosong. Oke, nah di sini kita bisa tulis nih website kita. Aduh, susah ya nulisnya begitu. Misalkan indonesia.forlife.com/6323079. Oke. Miring. Nah, gitu ya. Nah, kalau begini, nanti pada saat diklik, itu akan langsung nyambung ke link kita. Ini yes. Oke, ini yes ya. Oke, kita lihat. Udah selesai, kita pencet lagi sekarang di sini. Oke. Lama deh. Kok lama? Oke, ini ya. Ini udah ada yang nge-view nih satu. Oke, kita lihat lagi. Langsung klik. Tuh, dia langsung masuk tuh website kita. Open link. Open. Oh, dia lemot nih. Open. Bisa. Nih handphone nih yang lemot ya. Nah, bisa. Oke. Ya gitu, pokoknya bisa ya. Intinya balik lagi, Pak. Balik. Oke, jadi ini bisa ya. Artinya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman pengen kasih link kita, teman-teman harus pencet yang tadi, yang gambar pena tadi, ya. Jadi jangan tulisnya link kita itu di yang foto-foto yang kita share, karena mereka nggak bisa klik gitu ya, nggak bisa langsung nge-link nanti ke website kita. Oke, next, ada lagi? Nah, ini yang agak berat dan ini yang terberat saya yakin ya, lakukan secara konsisten. Ya, jadi teman-teman, banyak pertanyaannya gini, Bu, Ibu nggak berat Bu ngelakuin 30, nge-share ke 30 orang gitu ya. Lebih beratan saya keluar kota Mas daripada saya nge-share 30 nama. Betul nggak? Nah, atau misalkan nih, beratan mana sama saya waktu itu zaman saya sama Pak Kur, sehari saya nyebar brosur 2000 lembar. Ayo. Oh, lebih berat nyebar brosur 2000 lembar daripada harus nge-share ke 30 orang. Ya. Jadi kalau teman-teman zaman dulu saya sama Pak Kur secara offline saya melakukan bisnis ini, itu kalau nge-share brosur tuh, kalau ngebagiin brosur ya, dalam satu hari itu bukan 50, bukan 100, 2000. Ya, itu yang saya lakuin sama Pak Kur. Oke, next. Oke, selamat melakukan ya. Jadi teman-teman semua, jadi jangan putus asa. Oke, jangan putus asa. Teman-teman konsisten lakuin WhatsApp story ini selama 90 hari ya maksimal ya teman-teman. Ayo lakuin, saya jamin deh. Teman-teman pasti akan jauh berubah secara bisnisnya ya. Oke, Mas Jody. Cukup sekian trainingnya, workshopnya. Terima kasih Pak Kurnia dan Bu Ratu. Ya, metode yang sangat-sangat sederhana ya, yang sebenarnya sudah kita lakukan setiap hari, tapi kita nggak tahu ternyata ada triknya ini ya Bu ya. Karena WhatsApp itu kan hampir semua orang Indonesia ya, tadi udah tunjukin statistiknya ya, itu pengguna WhatsApp ya mayoritasnya. Seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu maksimalkan ya WhatsApp-nya tidak hanya untuk komunikasi jadi ya Bu ya, bisa untuk branding dan promosi juga ya. Bisa dimanfaatkan untuk sebagai prospecting ibaratnya ya. Oke. Ya, betul. Jadi yang paling berat itu Mas. Jadi yang paling berat kayak tadi saya bilang, ilmunya udah dapet ya, dan itu sangat simpel. Saya ngelakuin posting 10 gambar itu nggak nyampe 10 menit.
kemudian saya nge-share ke 30 WA pun juga itu nggak nyampe 1 jam ya. Jadi artinya kita melakukan bisnis ini untuk yang part time, yang katanya waktunya susah banget ya, yang nggak punya waktu ya untuk melakukan for life, nggak nyampe 1 jam untuk kita posting. Oke, saya ada mau ngutip kata-katanya Ipo Santosa. Mau melakukan bisnis ini secara pontang-panting apa cuman posting aja? Ayo. Iya. Kalau zaman dulu kita melakukan bisnis ini secara offline itu pontang-panting, ya kan? Kalau sekarang ngelakuin bisnis ini cukup posting aja gitu, ya. Gampang sekali, sebenarnya gampang banget. Yang penting konsisten, ya. Dan satu tipsnya Mas, jangan baper. Ya misalkan nih, Bu, saya udah nge-share nih Bu, udah seminggu, kok nggak ada yang ngubungin saya? Jangan baper, share lagi, ya. Atau misalkan nih, ada lagi pertanyaan ke saya gini, Bu Ratu enak, temennya banyak, Bu Ratu enak, temennya kaya-kaya, pada bisa beli TF, teman saya susah-susah. Ya jangan nyari temen yang susah dong. Ya, jangan dong, kan kita harus kayak Pak Ali bilang, prospek kita kan harus yang di atas kita gitu ya, gitu. Dan jangan takut, jangan malu untuk kita prospek orang yang memang kualitasnya jauh di atas kita, gitu. Oke, boleh dibuka pertanyaan, Mas? Oke, Bu Ratu. Oke, saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Ada yang sudah menanyakan tadi, Bu. Rata-rata sih ini. Bu Ratu minta WA-nya. Iya. Videonya itu ada di link YouTube-nya For Life mungkin ya, Bu? Atau? Ya. Iya. Videonya sih waktu itu ada di mana ya saya dapatnya? Banyak ya link-linknya For Life ya kayaknya ya. Oh, di YouTube For Life. Videonya Ibu. Iya. Rata-rata. Apa? Rata-rata Oh, yang bahasa Indonesia. Iya. Mungkin karena yang udah diterjemahkan oleh Pak Kurnia, jadi agak lebih gampang kali ya. Oke. Saya coba bacakan, ada pertanyaan dari Ibu Yanti di Sorong. Katanya batasan share ke sosmednya itu apa, Pak Kurnia, Bu Ratu? Karena kan For Life punya peraturan untuk yang penjualan online. Gitu, kira-kira ada tipsnya atau triknya? Oke, nah balik lagi ya untuk yang makanya tadi saya bilang kenapa saya menggunakan WA Story. WA Story itu dalam 1 hari hilang, ya. Jadi aman dari For Life. Jadi aman dari For Life ya. Dan WA Story kan terbatas yang kenal aja, Bu, nggak halayak luas kan? Kalau betul. Nah makanya balik lagi gini. WA Story, saya banyak testimoni malahan kalau di WA Story ya, di WA status. Kenapa ya? Karena gini, For Life ya orang yang bisa melihat status kita adalah orang yang namanya sudah kita save, ya sudah kita save. Jadi kalau orang-orang yang belum kita save namanya, mereka nggak bisa melihat status kita gitu. Jadi staff For Life nggak bisa lihat. Apalagi For Life Amerika nggak bisa lihat. Ya gitu. Tapi artinya gini, batasannya ya tetap harus. Makanya gini, yang saya share tadi kan sebenarnya saya hanya nge-share foto-foto yang memang For Life sudah share duluan di Instagram sama di Facebook gitu ya. Saya hanya menambahkan kata-kata yang tadi saya bilang agak ini aja bikin eye catching gitu, agak mancing gitu ya. Kata tadi Belovi gitu kan, PF khusus hormon wanita, kan bener itu kata-katanya, ya kan? Sementara sekarang banyak banget wanita-wanita pernah mengalami gangguan hormon, gitu ya kan? Jadi pengen dapetin mood terus gitu kan, nah minum Belovi, ya gitu, kayak gitu-gitulah makanya, ya gitu, gitu Mas. Tipsnya menggunakan WhatsApp Story ya, Bu ya? Nggak bakal ketres nanti sama For Life Amerika. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Bu Jandi. Terima kasih penjelasannya. Iya. Ada yang nanya Pak Heri Setiawan, katanya Ibu pakai WhatsApp bisnis atau WhatsApp yang personal yang biasa, Bu? Kalau yang saya yang WhatsApp personal biasa. Oke. Kalau saya. Kalau Pak Kur dia pakai WhatsApp bisnis. Oke. Kalau saya pakai WhatsApp biasa. Karena saya nggak ngerti. Ya, Bu, kalau bisnis dan personal ya, Bu ya. Jadi mau pakai aja sama ya. Sama aja, Justru kalau bisnis gampang di-ban sama WhatsApp-nya. Nah, betul. Jadi gini,
Ini pengalamannya Pakur ya, pengalaman Pakur. Pakur kan pakai WhatsApp bisnis ya. Dia melakukan seperti ini, malah dia di-ban sama WhatsApp-nya. Karena bisnis. Bukan for life tapi WhatsApp-nya yang beda. Dia malah di-ban sama WhatsApp-nya. Akhirnya waktu itu sempat WhatsApp-nya mati ya, tapi Pakur harus konfirmasi ulang email, kebuka lagi sih. Gitu. Suspend-nya hanya 2 menit. Bentar ya. Tapi kalau kita pakai WhatsApp pribadi malah enggak tuh, malah enggak kenapa-napa saya ya, gitu Yes. sampai Tahu sekarang. saya WhatsApp bisnis tuh banyak restriction-nya juga, Bu. Dia Iya. Iya. Betul. Jadi kalau saran saya sih sebenarnya ya WhatsApp-nya WhatsApp pribadi aja, biasa aja. Gitu, biar nggak stres sama WhatsApp-nya. Oke. Gitu. Oke, Ada lagi? jawab pertanyaannya Pak Heri. Terima kasih penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Widi. Rata-rata yang lihat WA Story Bu Ratu itu berapa banyak per story-nya kira-kira, Bu? Mau di-share? Kalau waktu itu, waktu pas di bulan Maret ya. Waktu di bulan Maret, karena begini, ini juga benar nih, ini benar pertanyaannya. Jadi gini, karena saya waktu itu kan saya nggak pernah main WA Story ya. Saya tidak pernah main WA Story. Makanya waktu pas di bulan Maret itu saya mulai main WA Story, mungkin teman-teman saya akhirnya kepo. Ya, karena saya kan nggak pernah nulis status sama sekali dulunya. Jadi waktu pas saya mulai masuk status, akhirnya kepo. Memang waktu awal Maret itu yang nge-view saya tuh hampir 300. Jadi 200-an lah kurang lebih. Gitu. Banyak sekali. Per gitu. story-nya Bu Ratu? Atau total? Per story itu hampir 200-an gitu. Nah, jadi cuman kan yang bertahan sampai postingan ke-10 nggak sebanyak itu. Gitu. Makanya saya ngelis tuh, makanya tadi saya bilang, saya list nama-nama yang mereka merhatiin dari postingan pertama sampai postingan kedua gitu. Postingan ke-10 gitu. Atau postingan terakhir lah pokoknya. Itu kayak gitu. Jadi inilah saya list nama-namanya gitu. Dan kalau misalkan besokannya mereka lihat lagi gitu. Tapi kalau sekarang mah paling 100-an yang lihat gitu. Paling ada 90, kadang 150 gitu aja. Nggak nyampe lagi 200, 300 udah nggak nyampe. Karena mereka udah bosen kali. Karena dia tahu objeknya TF lagi nih. Itu gitu ya. Terima infonya ya. WhatsApp Story bikin video. Nah, itu juga bagus. Iya, satu lagi tips ya. Tipsnya kan jadi gini. Di WhatsApp Story pun kita kan bisa live. Kita bisa langsung live video. Ya kan? Jadi kita bisa langsung kok, kita praktekin aja. Kita langsung bikin video gitu. Kayak teman-teman, ini ya, ini formula. Nah, ini bisa banget nih buat bayi gitu. Ini TF nih, ini anak saya minum nih dari bayi gitu. Bisa langsung tuh Mas gitu, ya. Jadi kayak sama lah. Ya, Bu, ya? Iya, sama kayak WA, kayak Instagram, Instastory. Nah, waktu itu saya juga sempat buat saya praktekin sama temen ya, mitra saya sampai datang ke rumah saking mau praktek ya kan. Datang ke rumah sampai nanya detail, jadi private sama saya. Nah, itu dia nggak tahu bahwa ada WA Story, status gitu ya, bikin WA status dia nggak tahu. Terus kita praktekin video ya, dia buat video, jadi dia pakai TF saya, dia ngomong gitu ya di video, itu langsung responnya banyak loh. Nggak nyampe 15 menit udah 4 orang langsung ngehubungin dia. Gitu. Nanya, itu apa Bang? Gitu. Bang, itu suplemen apa Bang? Gitu semua pada begitu. Gitu. Yang lucunya lagi, sampai akhirnya saya juga yang ngebalesin jawabannya. Saking dia, Bu, gue jawab apa nih, Bu? Gue jawab apa? Jangan panik ya. Begitu dapat prospek panik. Sama tips nanti closingnya gimana? Closing dari WhatsApp. Oke, jadi gini. Untuk yang 30 orang gitu ya. Jadi waktu ini pengalaman saya Mas Jody, sambil kita lihat lagi kalau ada pertanyaan ya Mas. Jadi waktu itu pengalaman saya waktu di bulan Maret saya melakukan dari tanggal 17 ya. Jadi waktu itu kan kita habis training. Nah, habis pulang training itu udah mulai lockdown ya kan, 16 17 kan kita sudah lockdown. Nah, jadi waktu pas tanggal 17 itulah saya sudah mulai melakukan WA story atau WA status. Nah, itu 2 minggu ya saya ngelakuin itu kan Mas gitu ya. 30 orang tiap hari.
gitu kan, itu 19 orang gabung. Ya, 19 orang gabung. Nah, cuman sekarang kita harus hitung. Kayak tadi saya bilang, kalau teman-teman baru nge-share 2-3 hari dan teman-teman udah nyerah, atau baru seminggu teman-teman udah nyerah, ya karena nggak ada closing misalkan, Bu nggak closing, Bu responnya sedikit, Bu nggak ada yang ngerespon, misalkan gitu ya. Nah teman-teman perhatiin ya, dari tanggal 17 sampai ke tanggal 30, berarti ada 14 hari. 14 hari dikali 30 orang. Saya prospek ke berapa orang? 420 orang. Jadi 2 minggu saya prospek ke 420 orang. Yang bergabung berapa orang? 19. Yang 420 dikurang 19 orang. Yang tidak merespon saya berapa orang? 101. 400. Ya kan? 400 orang. Kalau mau nangis Dayak aja boleh sekalian, ya kan? Tapi kan saya nggak penting. Saya tidak penting sama orang yang menolak. Saya fokus dan penting sama orang yang respon. Ya kan? Jadi artinya Bu Ratu enak. Ya memang enak, tapi mau nggak coba ditolak 400 orang 2 minggu? Ya, tapi dia nggak nolak. Dia tidak menolak. Ya. Dia tidak menolak karena yang saya alamin waktu itu ya, pada saat bulan April mereka beli. Ya, mereka langsung nanya gitu. Terus bahkan ada yang bulan April, ada yang bulan Mei mereka beli gitu ya. Sampai sekarang kayak kemarin pun juga ada respon gitu ya. Jadi artinya gini, tidak ada penolakan teman-teman ya. Kita yang harus sabar ya. Artinya gini, tetap terus tanam terus gitu. Jadi berarti kalau kita lagi petani ya kita lagi nanem aja dulu gitu. Nanam aja dulu, biarin teman-teman kita ya, itu mereka tuh tahu bahwa kita lagi menjalankan for life. Ini loh bisnis kita gitu. Bisnis yang lagi tidak terancam punah gitu. Ya. Ya kan gitu. Banyak respon. Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak, Mas? Ada yang nanya hanya mengenai kalau videonya lebih dari 30 detik, kalau di WA status katanya kan terbatas ya, Bu. Itu betul. Akan terbagi 2 ya, atau harus cari video yang pas untuk per satu story-nya, Bu? Betul. Jadi kalau di WhatsApp story itu dia video itu nggak nyampe 1 menit, itu nggak nyampe ya, itu akan hilang. Sebenarnya ada satu aplikasi yang namanya apa ya namanya? WhatsApp Saga. Jadi kalau teman-teman mau download ya, ada namanya WhatsApp Saga. Itu download itu, nah itu nanti kalau kita mau share ke video yang lebih dari 1 menit bisa. Jadi dia nanti langsung nyambung gitu kayak Instagram. Dia bisa. Gitu. Tapi kalau saya sengajain, saya potong. Biarin dia ngubungin saya. Jadi emang nggak komplit ya videonya, Bu Ratu? Iya. Karena nanti mereka nanya, apaan tuh sisanya gitu? Dia nanya gitu. Nanti ya. Nggak diposting lagi aja sisanya, Ibu ya? Memang dia dipenggal ibaratnya ya? Itu saya gituin waktu itu. Oke. Nah terus lagi Mas, jadi waktu pengalaman kemarin ya, bulan Maret ya, dari yang 19 orang itu akhirnya 3 orang jadi qualified diamond ya, 2 orang jadi builder ya. Terus dan itu sekarang bertahan sampai sekarang. Saya pun meminta mereka melakukan hal yang sama seperti saya lakukan. Makanya akhirnya mereka bisa makanya akhirnya ada deh tuh 3 QD dari situ ya. Dari 3 QD yang dan 2 builder. Dan itu balik lagi, jangan melakukan sendiri-sendiri. Lebih enak kita melakukan rame-rame ya. Jadi poin itu gede gitu dan kita saling menyemangati gitu ya. Kita saling menyemangati juga. Jadi lu udah posting belum gitu? Belum nih. Posting dong sekarang gitu. Kayak gitu, Mas. Dan balik lagi, jangan baper ya. Jangan gitu. Misalkan kita jualan, misalkan gini, kayak kita ya, contoh. Banyak banget kan di Instagram, di Facebook pada jualan. Terus ini contoh. Terus kayak saya gitu, saya suka nanya gitu ya, misalkan ini berapa nih Mbak gitu kan, spraynya gitu, harga spraynya bagus nih motifnya gitu ya. Terus kita nggak jadi beli, terus si penjual itu baper sama kita, kan enggak, betul nggak? Saya juga banyak yang nanya-nanya sama saya gitu kan, harganya berapa tuh, Mbak harganya berapa ya TF-nya? Saya sebutin gitu kan, harga 800, harga 900 gitu ya, harga 700 saya sebutin. Nah, saya kasih tips ya. Jadi gini,
banyak banget yang nanya sama saya beli 1 botol. Ya, misalkan TF Plus atau 1 formula gitu. Saya langsung ngomongnya gini, kalau mau beli 1 botol, kenapa lo nggak beli sepasang aja? Ah, sepasang, dia gitu. Iya, sepasang. Nah, saya langsung kirim tuh gambar 1 botol formula, 1 botol plus, TF Plus. Jadi saya bilang, lu beli aja sepasang, gua kasih nanti kalau lu beli sepasang, gua kasih harga member gue. Gitu, gua kasih harga distributor gue. Saya sebutnya gitu, harga distributor gue. Gua kasih nanti harga member gue. Emang berapa harga member lo tuh? Ini harga member gue nih 800.000 ya, sama 560.000 gitu kan. Nah, jadi 1 pasang cuma 1,3, 1,330 saya gituin kan. Itu kayak gitu. Oh gitu ya? Iya, lo mau beli satuan, kalau satuannya 1 juta nih, saya gituin. Oh, mahal ya? Iya, makanya beli sepasang. Nah, akhirnya dia beli sepasang. Oh ya udah deh, saya beli sepasang. Oh gitu, udah dong nih dapet ya. Oh iya, ya udah deh, dia gitu kan Mas. Udah dong, sambil dia nanya-nanya gitu kan, TF Plus buat apa ya, TF Formula buat apa? Saya ngomong gini, gue lupa, kita ada paketan, lo mau beli paketan nggak gitu? Lebih murah lagi, saya gituin. Paketan apa tuh? Nah ini paketannya. Jadi saya memang nggak bilang ini join member gitu-gitu Mas, saya bilangnya paketan. Dan memang kan waktu itu kan kita kan join member waktu itu kan free ya. Kalau nggak salah waktu bulan Maret tuh kita ada free lah gitu ya, 200 poin apa segala macem. Gitu kan. Jadi saya ngomongin paketan tuh. Saya ngomongin paketan, terus jadi dia nggak tahu itu member for life atau apa enggak, dia nggak tahu. Begitu dia bilang, oh udah deh gue ngambil deh paketan. Lu mau ngambil paket yang mana gitu ya. Begitu dia ngambil paket, terus saya giniin, oh ya udah, kirimin KTP dong. Baru saya minta KTP-nya. Gitu. Jadi saya nggak minta KTP, saya nggak minta nomor rekening itu di awal. Saya begitu udah deal, dia mau ngambil paket, baru saya bilang, minta KTP dong. Gitu. Jadi saya, kalau ada orang beli satuan tuh sama saya arahin beli sepasang. Begitu dia udah ngomong sepasang, baru saya arahin beli paket. Nah, begitu udah ambil paket, baru saya minta KTP dong. Gitu. Saya gitu. Jadi dia nggak tahu, karena kalau dari awal saya udah bilang bahwa, dan mereka nggak nanya tuh ini MLM ya? Enggak, mereka nggak nanya. Tuh, gue nggak mau kalau MLM, nggak ada yang nolak begitu. Nggak ada. Gitu ya. Saya juga amazing banget, makanya saya amazing banget kalau sampai ada orang yang tiba-tiba dia nanya, Bu, mereka tahu ini MLM. So what kalau mereka tahu ini MLM? Kan nggak masalah. Ya kan? Dan lagi pula juga balik lagi, dari pengalaman saya, 400 orang itu, nggak ada yang ngomong, tuh ini MLM ya? Nggak ada yang ngomong gitu. Nggak ada sama sekali. Ya, mereka hanya fokus nanya harganya berapa. Gitu. Paling nanti kalau saya udah jawab, baru nanti, tuh ini untuk apa ya? Ini untuk apa? Baru saya telepon. Kayak gitu. Pada saat saya telepon juga belum tentu closing, belum. Ya. Siapa tahu dia lagi baru, dia belum ada uang gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu. Saya senang kita udah berbagi. Gitu. Jadi pada saat mereka telepon kita belum tentu closing itu. Belum. Ya. Bisa jadi nanti next-nya gitu. Jadi kayak gitu Mas. Follow up lagi ya Bu Ratu ya. Ya, follow up lagi. Oke. Ada pertanyaan nih Bu dari Bu Ririn Oktarina menyangkut yang tadi 400 orang yang nggak merespon ya Bu, yang mungkin belum merespon. Itu tetap dikirimin lagi Bu WA-nya, videonya sorry. Berarti masih dikirimin ke 400 orang itu Bu Ratu? Iya, saya kirimin. Saya kirimin sampai saya diblok nomornya. Tapi nggak ada yang ngeblok tuh. Nggak, karena tetap kan mereka tuh senang gitu. Nah, saya ada pengalaman waktu itu yang pada saat saya follow up ya. Jadi, balik lagi, makanya teman-teman, saya bilang jangan baper ya, jangan kecil hati. Maksudnya gini, karena mereka bisa jadi tuh mereka itu kayak tadi nggak ada kuota, mereka dalam keadaan sibuk. Jadi pada saat ada notif, anaknya yang buka gitu ya. Jadi mereka nggak ngeh gitu. Atau kadang kalau mereka tahu, oh ini video ya, mereka lagi butuh waktu lah untuk pelan-pelan buka video kan gitu kan. Nah jadi waktu pas saya follow up ya ada satu nih yang dia tetangga saya akhirnya join member dan sekarang sudah jadi builder ya. Di bulan Maret itu pun jadi builder langsung Mas. Jadi dia gabung nggak nyampe seminggu dia langsung jadi builder. Nah itu tetangga rumah. Jadi waktu pas saya share video yang pertama gitu ya, saya tahu dia baca gitu kan, ada notif biru kan, tapi dia tidak bales. Nah begitu 3 hari kemudian saya follow up lagi kan, Mbak, aku kirim video lagi ya, aku bilang gitu, Mbak, aku kirim video tentang TF lagi ya. Mungkin momennya tepat di situ dia lagi dalam keadaan senggang,
dia langsung bales, Mbak, sorry ya, video yang pertama aku udah lihat, tapi aku lupa komen ke kamu. Dia lupa jawab. Dia sudah lihat kan, memang kan ada notif, dia sudah lihat gitu. Aku lupa mau komen, mau bales gitu bahasanya. Aku lupa mau bales WA-mu gitu. Terus udah gitu, Mbak ini harganya berapa? Langsung. Begitu dia nanya harganya berapa, langsung aku bilang, Mbak, gue telepon ya gitu. Aku telepon, langsung closing di situ. Saat itu closing, dan habis itu dia langsung nanya-nanya, nggak nyampe 1 minggu dia jadi builder. Gitu. Ya, jadi artinya follow up itu penting. Jadi, dan kita jangan, kayak aku bilang, kalau aku baper, ya banyak orang yang tidak menjawab WA aku nggak kirim lagi video-video yang lain, atau aku nggak kirim poster-poster tentang TF yang lain, aku kehilangan banyak dong. Ya kan? Gitu. Jadi jangan gitu ya. Terus share aja gitu. Karena mereka suka kok sebenarnya. Mereka seneng. Karena video kita bagus-bagus. Terus belum gambar-gambar kita nih, TF kita gambarnya juga bagus-bagus. Ya, share aja. Gitu. Oke, ada lagi Mas? Mungkin boleh saya bertanya juga, yang di-share sama Bu Ratu apakah kebanyakan produk atau Bu Ratu men-share ada bisnisnya juga atau ada Produk. Produk ya Bu ya? Produk. Saya nge-share produk. Gitu. Jadi artinya gini. Karena gini, saya lagi perhatiin pandemik ya. Kita lagi bicara pandemik kan. Apalagi kayak kemarin saya banyak banget dapatkan orang kan pada takut COVID kan waktu bulan Maret April. Makanya kenapa penjualan kita kan tinggi. Jadi setiap TF yang saya posting pasti saya selipin kata-kata COVID gitu. Mau bebas COVID deh gitu. Selalu saya gituin. Nah, pada takut lah mereka. Gitu. Ya kan akhirnya mereka pada beli. Sebenarnya kemarin itu demand tinggi kan karena mereka pada ketakutan COVID. Ya, dan kita punya produk yang bisa untuk menangani ketakutan mereka. Gitu. Jadi memang yang saya share mayoritas produk. Tapi tidak menutup kemungkinan akhirnya dari orang-orang produk itu saya dapetin mitra-mitra bisnis yang saat ini lagi mau bangun karir di For Life. Ya kan? Itu seleksi semua, seleksi. Gitu dan tinggi juga loh Mas. Jadi arti gini, bulan Maret ya sampai ke bulan April ya, April masih tinggi penjualan, omset masih tinggi. Terus mereka mulai Maret, April, Mei ya. Nah begitu Mei itu mungkin agak turun sedikit karena mereka masih punya banyak produk. Ya kan gitu, mereka masih banyak punya produk. Terus habis Mei, Juni ya naik lagi lah gitu ya, beli lagi mereka gitu, rata-rata beli kok mereka. Ada repeat ordernya ya, jadi saya ngedapetin repeat order dari yang mereka yang cuma sekedar konsum gitu ya, dan akhirnya saya pun closingin banyak lagi orang-orang yang memang dari bulan Maret April sudah saya tanam benih gitu. Kayak gitu. Sebarkan informasi ya. Iya, sebarin gitu ya. Jadi artinya closing itu tidak harus di hari itu ya. Closing itu tidak harus di minggu itu atau di bulan itu. Tetap balik lagi yang namanya kita akan panen pada waktunya gitu. Intinya gitu. Iya. Balik lagi kata Ipo Santosa, daripada pontang-panting mendingan posting-posting. Posting. Yang pegel jarinya aja ya Bu ya. Nah, iya. Gitu. Daripada mau pontang-panting sana sini mulu gitu kan, capek ya kan. Gitu. Dan lebih nggak enak loh. Kita lebih nggak enak ya kalau offline presentasi ditolak depan muka. Wah, lebih nggak enak, lebih kesel, ya kan? Tapi kalau cuma sekedar nggak dibales WA-nya, cuekin aja. Gitu. Oke, ada lagi? Ya, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu kita sudah habis. Aduh, iya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan lainnya. Ya, mungkin nanti di lain kesempatan bisa ditanyakan kembali. Atau mungkin kalau memang ada mitranya nanti bisa menghubungi Bu Ratu langsung ya, kalau mitranya dari Bu Ratu ya. Oke. Oke, mungkin nanti Mas videonya mungkin nanti kantor bisa share di Facebook, Mas. Nanti dicari Bu, nanti video yang itu. Ya. Kasih linknya kalau ada berarti. Iya, itu link-linknya kita dapat dari YouTube ya banyak ya. Bisa di-share di Facebooknya For Life ya, jadi teman-teman bisa di situ bisa di-download. Oh, video ini. Iya, video ini juga di training. Nanti training ini mungkin bisa di-share juga ya, Mas, biar teman-teman bisa lihat lagi.
Oh, baik. Berarti dari Pak Kurnia dan Bu Ratu memperbolehkan untuk rekaman training ini di-share ya, Bu ya? Boleh, Oh, boleh. baik. Diperbolehkan ya? Gitu. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya juga. Ya. Oke, dan kalau materinya sekaligus ada yang beberapa bertanya materinya. Saya kasih ke kantor aja. Ya, Bu Ratu akan Materi udah ada di Materi kan udah, ya di training, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kata Pak Kur. Oh, baik. Oke, nanti kalau memang di-share, Nanti saya kita kasih ke Mas Jody ya. kasih linknya ya. Baik, ya, karena banyak yang menanyakan untuk itunya. Oke, Iya, daripada saya mesti email satu-satu banyak. Banyak banget yang pada minta email ya kan. oke. Bagus minta email daripada minta LP ya Mas. Oke. Ada lagi tambahan dari Pak Kurnia dan Bu Ratu sebagai penutupnya? Oke Pak Kur. Closing? Ya, jadi Cukup, teman-teman. Yang penting posting-posting tiap hari ya. Yang penting Dilakukan ya Pak ya. Yang penting posting-posting setiap hari, terus konsisten lakuin ya, dan fast respon ya. Ingat jangan sampai nanti kita diketawain sama orang tua kita, dibilang rezeki dicaplok ayam ya, karena kita yang lama ngebalesnya ya. Jadi segera bales orang yang sudah merespon kita gitu ya. Jadi standby handphone, jangan jauh-jauh ya dari handphone ya gitu. Oke, cukup Mas, itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Semoga ilmu sekali lagi untuk Pak dan Bu Ratu. Ya. Materi yang luar biasa karena aplikasinya sebenarnya sangat mudah ya untuk prakteknya ya. Itu sudah sering dilakukan ya Pak Kurnia dan Bu Ratu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk informasi yang disampaikan yang sangat bermanfaat saya yakin bagi mitra semua yang hadir. Oke, saya izin untuk sesi terakhirnya yaitu untuk pengundian attendance ya. Foto Mas, foto. Oh, dia foto. Itu ya? Iya. Oh, Mas mau bagi-bagi hadiah ya? Iya, mau attendance dulu Bu Ratu. Iya, attendance dulu. Oke, ya. Saya izin untuk attendance dulu-nya ya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, yang masih hadir sampai dengan saat ini, saya akan melakukan untuk attendance dulu-nya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mengisi yang pendaftaran tadi sudah saya berikan di chat box ya. Oke, langsung saja akan saya masukkan nama-nama yang sudah mendaftar. Kalau orangnya udah hilang, kasih ke pembicaranya aja Mas, hadiahnya nggak apa-apa. Di lah ya Bu ya. Oke, share screen ya untuk yang untuk attendance draw-nya, kemudian attendance draw-nya. Oke, ini nama-nama yang sudah masuk ya, yang sudah terdaftar. Jadi mohon maaf kalau yang tadi belum mendaftarkan nama-namanya, jadi tidak akan masuk untuk nama-namanya. Ya, oke, langsung saja akan saya putar. Jadi pastikan namanya juga harus sama ya, yang di form pendaftaran sama dengan yang di Zoom. Karena kalau berbeda, itu akan kita putar lagi untuk spin-nya. Oke, kita lihat. Oke. Sepertinya Ibu Megawati. Sebentar saya cari namanya ya. Yeay! Ibu Megawati. Di sini saya cari namanya tidak keluar nih sayangnya. Apa udah sudah live ya? Nah, kan. Maaf ya karena namanya sudah tidak ada. Jadi ya sepertinya Bu Mega sudah tidak ada. Jadi kita hapus ya karena sudah tidak ada namanya Bu Mega. Oke, saya akan lakukan pemutaran saya lagi berarti ya. Ya, semoga Bapak Ibu yang masih stay, ini namanya akan keluar ya, untuk di spin wheel-nya. Ratu Kotrunada, yeay, masuk. Oke. Bapak Nazrul Salim ternyata. Wah,
Masih ada Pak Nazul. Kayaknya Congratulations. dia udah live juga kayaknya Mas. Coba. Berharapnya live ya Bu ya. Oke Pak Nazul. Selamat Pak Nazul yang berhasil memenangkan untuk attendance draw-nya pada Luar biasa. sore hari ini Pak Nazul. Saya ucapkan selamat ya Pak Nazul. Nanti akan dihubungi untuk pengiriman hadiahnya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti JID Talk pada siang hari ini dengan Pak Ahmad Kurnia dan Ibu Ratu Kotrunada dengan tema atau topik yang sangat luar biasa menurut saya, dan itu sangat mudah aplikasinya untuk Bapak Ibu lakukan ya. Oke, dan terima kasih untuk kehadiran kembali para Gold International Diamond yang sudah hadir, dan mungkin kalau tadi saya belum lihat jika ada Platinum International Diamond juga sudah hadir, dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Oke, demikian untuk sesi trainingnya. Bu Ratu tadi mau foto apa Bu? Udah. Foto ya, tapi Pak Kurnia lagi di luar tuh. Oh, Pak Kurnia udah pergi ya. Oke, ya kita masih ada JID Talk lagi berikutnya, yaitu hari Senin dengan Bapak Mas Riyandi dan Ibu Kenny Kanita pastikan hadir, dan juga Platinum Talk kita di tanggal 29 di hari Rabu, itu juga pastikan Bapak Ibu kembali hadir. Oke, demikian untuk acaranya. Sampai berjumpa di online training selanjutnya. Terima kasih Bu Ratu dan Pak Kurnia. Sampai berjumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Semangat pagi. Sukses semuanya. Terima kasih. Dadah.